Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan membacakan firman Tuhan dan merenungkannya untuk kita semua. Pembacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam kitab Lukas 13 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Bunyi firman Tuhan. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat." Judul dari renungan kita saat ini adalah Siapa yang diselamatkan? Yesus berkata bahwa banyak orang akan berusaha untuk masuk ke dalam keselamatan dan tidak akan mampu. Ada banyak alasan untuk ini, tetapi itu bukan karena Tuhan menolak keselamatan bagi siapapun. Kasih karunia Allah yang membawa keselamatan telah tampak kepada semua orang. Kita baca di dalam Titus 2 ayat 11. Firman Tuhan, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi agar semuanya bertobat." Kita baca dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada upaya yang terlibat dalam memperoleh keselamatan. Upaya itu bukan untuk tujuan memperoleh keselamatan. Itu adalah pemberian cuma-cuma. Roma 5 ayat 15. Firman Tuhan, "Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus." Tetapi kita harus berjuang dalam pertarungan iman yang baik. 1 Timotius 6 ayat 12. "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi." Iman dalam kebaikan Yesus adalah yang menyelamatkan kita, bukan kebaikan kita sendiri. Dan setan terus-menerus mencoba untuk menghancurkan iman kita. Kita harus sungguh-sungguh memperjuangkan iman. Keselamatan sejati bukan hanya persetujuan mental, tetapi komitmen hati yang nyata. Banyak orang saat ini berpikir bahwa pergi ke gereja dan bergaul dengan orang Kristen akan memberi mereka keselamatan. Beberapa orang berpikir bahwa mereka adalah orang Kristen karena orang tua mereka. Tetapi keselamatan adalah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Anda tidak dapat mewarisi keselamatan
melalui proses kelahiran alami. Kamu harus dilahirkan kembali. Kita dapat yakin bahwa semua orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Siapapun yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan saat ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam iman kita, dalam kita menjalankan hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.